Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain amma ba'du. Ayo. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim wa barik yang membawakan kita dari zaman jahiliyah pada zaman Islam. Berdirinya anak di sini ingin kultum tentang sholat. Sholat bagi mukmin itu wajib kalau udah memenuhi syarat-syaratnya. Ada udah balik, tamyiz, suci dari hatul nifas dan lain-lain. Nah, sholat menurut bahasa itu artinya doa. Kalau menurut istilah artinya adalah segala sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat jika ditinggalkan dosanya sangat besar. Dan sholat ada dibagi lagi, ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sunnah ada sunnah qobliyah, ada sunnah badiah, istiqoroh, tahajud, tobat, duha, taraweh, witir dan lain. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nih, maju dong. Bismillah, bebas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Jadi pada malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang puasa. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang intinya kita itu disuruh puasa. Yang di dalam puasa bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dan di 10 malam terakhir yang tepatnya hari-hari ganjil ada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Yang berdepatan juga dengan malam Lailatul Qadar juga dijelaskan dalam surat Al-Qadar yang malam diturunkannya Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kebagian semuanya. Bagian. Ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua. Kakak Jidan mau naik gak? Naik ya? Naik ya? Naik. Kakak Jidan suruh naik ya? Yang bibi semua yang tidak bisa maksa. namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan tentang lain tadi disebutkan. Ya itu soal taharoh.
Soal. Suci. Suci. Sholat sunnah dilaksanakan setelah sholat isya. Dan terawih. Bukan toharo. Suci. Ayo, temanya bebas. Menurut Bang Nafis aja bebas. Temanya bebas. Lanjut. Yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajit, Kakak Jidan. Kakak Jidan. besar. Kakak Jidan. Yeay, Kakak Jidan naik. Dan untuk pembicara terakhir, mari kita sambut Nah, Al-Mukarram Kiai Haji Asy-Syaikh Zidan Nurul Huda Al-Hafiz dari Jakarta Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan. oke. Sallu ala Muhammad. Ayo penutup kajit. Ayo Kakak Jidan penutup. Udah dibukain tuh, udah ada pembukaan tuh, dijemput. Kalau Al-Mukarram dijemput emang, Kalau Al-Mukarram memang dijemput emang. Sallallahu Oke. ala Muhammad. Sallallahu. Ya, dengerin. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Dan Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. para adik-adik yang sedikit kurang ajar. Publik. Ayo temanya apaan? Bebas. Yang Kakak tahu aja udah. Masalah. Oh itu jadi simpi kita bi. Namun manimun minal manar. Iya, yang Kakak tahu aja. Kisah. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Apa tuh? Untuk orang-orang mukmin, dan kita diwajibkan juga untuk berzakat pada bulan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, udah berani, udah. Di juri nih, dewan juri. Alhamdulillah ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. wa qala Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam kali. man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu min dzalika muslimin. Yang saya sangat cintai para abang olah, abang Om Ope, Om Adi, ponakan-ponakan semua, ibu-ibu dan ibu-ibu. Syukur sama-sama kita panjatkan Allah SWT
Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada kita dan beserta No, salim. Memang menjadi tradisi di rumah ini kalau sebelum tarawih itu kita kultum. Karena tarawih itu adalah tarawih. Kita bersantai-santai sebenarnya. Istirahat. Tapi kita ada mauizah hasanah yang didengarkan oleh para jamaah, terutama keluarga kita di sini. Saya sangat mengapresiasi ini para alumni ya, para yang baru pulang daripada pesantren ini kemudian berani untuk kemudian melakukan mauizah hasanah, entah itu kultum, entah itu khutbah. Untuk apa? Tadi kita harus bisa menyampaikan balighoan walau ayah, menyampaikan kebaikan itu kepada keluarga walaupun satu ayat. Untuk apa? Untuk membiasakan diri di masyarakat. Sebelum nanti mungkin ada PPM. Sebelum nanti ketika ketika keluar pesantren gitu dimintakan khutbah gitu. Saya termasuk orang yang merugi ya. Ketika almarhum masih ada, belum banyak ilmu almarhum yang saya ambil, belum banyak. Sehingga ketika beliau nggak ada, ayah nggak ada, banyak banget kita kurangnya kita. Banyak banget kita kurangnya dalam hal terjun di masyarakat. Maka saya harap ini nih yang baru-baru nih dari pesantren ini bisa menggantikan ayah kakek. Amin, Ya, insyaallah. dalam hal menyampaikan ilmu ke masyarakat, terjun di masyarakat. Gitu. Ayah kakek itu di mana-mana, nggak pernah ada di rumah kalau sore itu. Banyak sekali kegiatan beliau. Saya harap ini semua bisa. Gitu. Rafi, Raihan, Fatan, Nasir, itu semua gitu, bisa. Sangat bagus sekali tadi tema yang dibawakan tentang Ramadan. Terutama jadi tentang malam, kita udah hari keberapa nih Ramadan nih? 26. Udah etapa ketiga. Awal rahmah, wa awsatul maghfirah, wa akhir itu minan. Dan 10 hari terakhir inilah kemudian ulama sepakat bahwa malam-malam terakhir inilah ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan ya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Pada malam inilah Al-Quran itu turun dari mana sih? Dari Lauhul Mahfuz ke Samaul Ardh, ke langit di bumi. Kalau misalkan belajar komputer, Lauhul Mahfuz itu ibarat hard disk besar, semuanya ada di situ, kemudian turun ke Samaul Ardh, langit yang ada di bumi. Kemudian setelah gradual disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa isi Al-Quran itu? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Huda, petunjuk. Yang tadinya masyarakat Arab itu masih jahiliyah mendapat petunjuk pada zaman terang benderang oleh ilmu pengetahuan. 8 orang, totalnya 8 orang. Bayyinat. Apa bayyinat? Naik semuanya. Penjelasan. Penjelasan apa? Banyak fenomena di muka bumi ini menjelaskan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil ulil. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Banyak penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang al-albab, para saintis. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kejadian langit dan bumi. Sesungguhnya langit dan bumi itu kami bersatu. Fafatakna yang kami itulah teori Big Bang misalnya.
kemudian dengan tafsiran sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Wal Furqan, pembeda antara hak dan batil. Oh, Itulah Pak, makanya pada malam-malam ini kita tidak hanya mengaji Al-Quran, membaca, tapi juga alhamdulillah. mengkaji ilmu Al-Quran. Kasih satu. Harapannya apa nih kalau kita udah malam-malam ini pada bulan Ramadan ini, sebentar lagi kita sampai kepada penghujung Ramadan. Kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai bagi kita. Kalau perisai itu kapan sih digunakannya? Ketika menghadapi sesuatu yang benteng bagi kita dari segala sesuatu yang mengganggu iman kita. Tapi jangan lupa, Ramadan itu bukan hanya perisai pada saat ini. Pada saat sekarang ini kita adalah waktu kita tamrin latihan menggunakan perisai kita itu yang nanti kita akan gunakan. Hasilnya adalah setelah bulan Ramadan. Bagaimana kita tadinya meningkat dari kita dari mukmin menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, meningkat. Jadi ada bekasnya tuh bulan Ramadan harusnya. Jadi yang tadinya ibadahnya agak lupa, agak lalai-lalai, kemudian menjadi meningkat setelah bulan Ramadan. Sehingga pada waktu itulah kita kembali fitri, kembali suci kembali, karena sudah dilatih pada bulan Ramadan itu. Kenapa kita dianggap suci? Karena kita mengharapkan kesucian setelah bulan Ramadan. Karena kebanyakan kita setelah bulan Ramadan, setelah menjalani kehidupan kita sehari-hari itu banyak virus nih masuk dalam diri kita. Nuqtatus sauda, ada titik hitam yang kemudian mempengaruhi keimanan kepada Allah SWT. Maka dengan adanya bulan Ramadan itu disucikan kembali. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya baik. Atau kenapa baik? Gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu dari ruhnya. Dari ruh. Kalau kita diciptakan dari ruhnya, disempurnakan dari ruh, min ruhi atau dari ruhku. Berarti kita itu suci. Ada 99 Asmaul Husna. Yang semua itu sebenarnya ada dalam diri kita. Suci. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Semua ada dalam diri kita, walaupun kita tidak maha, tapi kita suka memberi, suka mengasihi, suka menyayangi. Ar-Rahman, Al-Malik, kita suka nggak menjadi berkuasa? Suka, gitu. Kita suka mencucikan diri nggak yang suci? Kita suka nggak kesempurnaan? Suka. Itu semua dalam diri kita, walaupun kita tidak maha, tapi ada semua dalam diri kita. Kita baik semuanya. Tapi kenapa sih kita kadang-kadang kelihatan nggak baik? Karena kadang-kadang kita menggunakan Asmaul Husna itu, sifat-sifat itu dalam diri kita itu terlalu berlebihan. Yang kadang-kadang kita nggak sadar. Memberi bagus nggak? Terlalu suka memberi bagus nggak? Bagus. Ingin berkuasa, ingin belajar bagus nggak? Ingin kita mastering something, I want to be master of something. Ya. Terlalu suka, mau nggak bagus nggak bagus. Pertama itu kita kelihatan tidak baik karena kadang-kadang kita menggunakan sifat itu terlalu berlebihan. Atau kita punya sifat tertentu yang baik itu, tapi kita tidak menggunakannya sama sekali. Ada hal tuh yang menjadikan kita nggak baik. Kita menggunakan sifat terlalu berlebihan.